Tahun 2017, jadi Allah kasih saya mimpi. Jadi yang kedua kali saya mimpi lagi, Ustaz. Jadi di atas langit, Ustaz, itu tulisan bahasa Arab. Lalu orang ini bertanya, Ustaz, udah sampai di mana? Saya jawab, Ustaz, dalam tahap pembelajaran. Saya nonton ceramah, tapi di sebelah kanan saya ini ada orang juga, Ustaz, tapi nggak kelihatan juga, suaranya aja. Jadi sebelum saya sadar, Ustaz, Masya Allah, itu pemandangan indah sekali. Saya memutuskan masuk Islam pada tanggal 12 Juli. Jadi setelah saya Muslim, Ustaz, dan mimpi saya ini berlanjut sampai hari ini. Jadi nanti saya ceritain, nanti panjang lebar kan. Selama 2 tahun saya mencari pondok. Waktu itu saya kontak pimpinannya, pimpinan pondoknya, Ustadz, saya ini mualaf. Umur saya 39, Ustadz, ya. Udah tua, maklum. Tapi saya tidak patah semangat, Ustadz. Ternyata ditolak. Ditolak saya awal tahun 2021. Alhamdulillah saya diterima di Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid Gunung Al-Hadid, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun. Tetap semangat untuk belajar ilmu Islam, menyampaikan agama Allah, menyampaikan agama kebenaran. Di situ kita lillahi ta'ala, dan Allah itu akan mudahkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah perjalanan serta pengalaman dari seorang mualaf kita yang bernama Arif Septiadi Marcel, ya, yang mana beliau ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala belumlah lama, ya. Nah, di sini mualaf kita nanti akan ditemani oleh Ustadz Edi Prayetno untuk menceritakan bagaimana petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau ini sehingga masuk agama Islam, ya, dan juga bagaimana nanti perjuangan beliau untuk belajar serta memperdalam agama Islam, ya, sehingga harus berkelana dari satu daerah ke daerah lainnya. Nah, bagaimana wawancara lengkap Ustadz kita Edi Prayetno dengan mualaf kita ini, kita akan simak bersama, ya. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like serta share, dan kita dukung juga semua channel Islam untuk terus bersama membenteng umat serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya lagi bersama dengan Arif Septiadi Marcel, ya. Ini adalah seorang mualaf dari Kupang, dan saat ini beliau lagi menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Hadid
di Gunung Kidul Jogja. Masya Allah, ini jauh-jauh dari Kupang, mondok di pondok pesantrennya Ustadz Yusuf. Kita akan mendengarkan ini ceritanya gimana ini, kok bisa menjadi mu'alaf, awal-awalnya gimana ini? Jadi mungkin saya singkat aja Ustaz ya. Ya, Nanti kalau kepanjangan sedikit aja. pokoknya yang inti-inti aja. Ya, Jadi tahun 2012 atau 2013 Ustaz, kalau nggak salah ya. ya. Jadi kan saya punya orang tua angkat di Jogja. Di waktu itu kan ada rumahnya kan bersebelahan dengan salah satu ustadz lah. Ya, ya. Pas kebetulan ustadz ini pimpinan mualaf juga. Jadi waktu sore, dulu kan namanya masih Marcel ustadz ya. Ya. Sel, cobalah main-main ke rumah Pak Ustadz. Oh ya Pak. Jadi malam saya datang ke rumah ustadznya. Jadi singkat cerita saya bertanya tentang Islam. Apa itu Islam? Jadi ustadznya, inilah Islam seperti ini, Kristen seperti ini. Dari situ saya udah mulai berpikir Ustadz ya. Tapi namanya hidayah ini kan belum dapat juga ya. Waktu itu kan saya pulang ke Pontianak. Jadi di Pontianak kan teman-teman saya kan orang Ustadz, orang Muslim semua ya. Singkat cerita, saya nonton ceramah. Saya nonton ceramah di TV. Jadi mungkin Allah kasih petunjuk ya lewat mimpi. Awal tahun 2017, jadi Allah kasih saya mimpi. Jadi yang pertama kali saya mimpi Ustadz. Jadi saya ini dikumpulkan keluarga saya. Saya dikumpulkan, lalu orang bertanya Ustadz, tapi yang bertanya ini nggak kelihatan, suaranya toh. Jadi yang pertama ditanya kan abang-abang saya dulu Ustadz, apa agamamu? Jadi abang-abang saya ini jawab Nasrani. Jadi saya ini ditanya terakhir Ustadz, apa agamamu? Saya jawab, saya belum tahu. Jadi saya dipisahin. Jadi yang kedua kali saya mimpi lagi Ustadz. Jadi di atas langit Ustadz, itu tulisan bahasa Arab. Langsung saya nyebut Allah, dan itu lafaz Allah itu. Jadi yang ketiga kali saya mimpi juga Ustadz. Jadi saya tinggal di kampung, kami bertiga, perempuannya satu. Jadi di kampung ini Ustadz, wah daerahnya tandus ya, airnya itu sangat sulit. Jadi kami bertiga bawa jerigen, dalam perjalanan masuk ke daerah Muslim. Jadi sampai depan rumah saya ada lihat buah kurma Ustadz ya. Jadi kami masuk ke dalam rumah, lalu duduk seperti ini Ustadz. Tapi di depan saya ini ada orang Ustadz, tapi sama juga nggak kelihatan. Jadi singkat cerita ini biar dipendekin aja Ustadz ya. Lalu orang ini bertanya Ustadz, udah sampai di mana? Saya jawab Ustadz, dalam tahap pembelajaran. Saya nonton ceramah, tapi di sebelah kanan saya ini ada orang juga Ustadz, tapi nggak kelihatan juga, suaranya aja. Jadi sebelum saya sadar Ustadz, Masya Allah itu pemandangan indah sekali, nggak ada di dunia. Dari situ saya memutuskan masuk Islam. Saya memutuskan masuk Islam pada tanggal 12 Juli tahun 2017 di Kalimantan Barat, Pontianak. Dan Anda tiba-tiba memilih menjadi Islam, itu apakah ada teman yang mengajak dialog atau keputusan sendiri waktu itu? Jadi saya ambil keputusan sendiri Ustadz. Saya memutuskan masuk Islam. Jadi setelah saya Muslim Ustadz, dan mimpi saya ini berlanjut sampai hari ini.
Jadi nanti saya ceritain nanti panjang lebar kan. Jadi Sampai hari ini masih sampai hari. gitu. Jadi mimpi saya ini kayak tuntunan Ustadz. Jadi saya harus pulang ke kampung saya untuk dakwakan Islam. Oh, alhamdulillah. Nah, jadi itu yang membuat saya ingin belajar. Jadi pas saya kebetulan kerja juga di kantor, tapi saya lebih milih mondok Oh, ketimbang dalam Islam. memperdalam Islam. Akhirnya keluar Saya keluar. dengan tekad mempelajari Islam. Betul, Nah, ini ada yang menarik, saudara-saudaraku. Ternyata beliau ini setelah keluar, kemudian mencari guru dan mencari pondok atau mencari orang yang bisa mengajari dia Islam. Ternyata banyak yang menolak. Nah, ini cerita menarik. Jadi Ya. gini Ustaz, selama 2 tahun saya mencari pondok Ya, ya. dan kebetulan waktu itu saya kan nonton YouTube ya. Ini saya mau nyebut nama pondok, Jangan. ya. Ya. Jadi salah satu pondok pesantren mualaf juga ya di Jakarta juga. Pondok pesantren mualaf. Mualaf juga. Jadi waktu itu kan saya nonton santri-santrinya. Jadi santri-santri kan di sana kan di sekolahin, dipondokin. Jadi ilmunya udah cukup, itu kan dikembalikan ke daerah masing-masing ya Ustaz ya. Jadi saya tertarik. Waktu itu saya kontak pimpinannya, pimpinan pondoknya, Ustadz, saya ini mualaf, jadi saya ini ingin belajar. Nanti pulang ke daerah daerah asal saya untuk menyampaikan agama Islam. Jadi jawaban Ustadz Yang pemilik pemilik pesantren ya. waktu itu jawabannya di sana umurnya dibatasi, umur 25 ke bawah ya Ustadz ya. Sedangkan umur saya 39 Ustadz ya. Udah tua maklum. Tapi saya enggak patah semangat Ustadz. Ternyata Ditolak saya. Waduh, hanya gara-gara umur. Gara-gara faktor umur ya Ustadz ya. Jadi saya enggak menyerah, tapi saya tetap minta kepada Allah, minta petunjuk. Selama 2 tahun. Iya, betul. Bayangkan ya, ini saudara kita ini sudah keluar dari tempat pekerjaan dan bertekad ingin mempelajari Islam ke Pulau Jawa akhirnya. Akhirnya pas awal tahun 2021, alhamdulillah saya diterima di Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid Gunung Al-Hadid ya. Oh, Masya Allah. Ternyata barusan kemarin tahun Iya. 2021 ya. beliau ini mondok di Pondok Pesantren Al-Hadid dan beliau ini ternyata bacaan Al-Qur'annya luar biasa. Apakah bisa kita dengarkan sedikit saja? Mungkin Al-Kafirun ya. Iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Mantap ini calon dai masa depan. Dan alhamdulillah saat ini beliau sudah diterima oleh Ustadz Yusuf di Pondok Pesantren Al-Hadid. Pondok pesantren tersebut adalah masih pondok pesantren afiliasi dengan At-Tauhid Pembinaan Mualaf. Dan buat saudara-saudaraku sekalian yang di sana, saat Anda mencari pondok, saat Anda menjadi mualaf kebingungan tidak punya uang, Anda tidak bisa bayar gaji, tidak bisa membayar pendidikan mengaji, Anda tidak bisa mencari kiai, bahkan Anda tidak bisa mencari pondok pesantren, hubungi saya, hubungi kami, dan akan kami salurkan ke pondok pesantren di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan di sana pendidikan dijamin gratis ya. Gratis ini Insya buktinya Allah ini. gratis. Jadi saudara-saudaraku yang mualaf, yang Anda yang terusir dari rumah, tidak punya tempat, bahkan untuk belajar agama juga susah, silakan hubungi saya. Ada email saya, ada nomor WA saya. Hubungi, karena kita di sini masih satu anggota pembinaan mualaf. Beliau ini adalah calon-calon dai nanti di masa depan,
diusahakan nanti pulang dari pondok bisa menyebarkan agama Islam ke daerah asalnya, begitu ya. Betul, Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali, sebuah pengalaman pribadi yang sangat luar biasa, patut kita jadikan sebagai semangat buat teman-teman yang di sana yang belum menjadi mu'alaf. Ada pesan terakhir? Mungkin saya mau pesan buat saudara-saudara saya yang baru masuk Islam ya. Ya. Tetap semangat untuk belajar ilmu Islam, terus mencari ilmu yang untuk berbekal diri untuk ya mungkin yang punya kampung ya, saran saya sih ya belajar dulu berpulang ke daerah masing-masing untuk menyampaikan agama Allah, menyampaikan agama kebenaran. Di situ kita lillahi ta'ala, dan Allah itu akan mudahkan kita. Amin, Insya Allah. Dan itu saya mengalami itu, Ustaz ya. Insya Allah. Ya. Jadi itu yang saya meninggalkan kerjaan saya. Lebih baik saya mencari ilmu Islam dulu, belajar ilmu Islam, ilmunya udah cukup. Kalau Allah mudahkan saya akan pulang ke kampung saya untuk dakwah, menyampaikan agama Islam. Masya Allah, sebuah cita-cita yang sangat mulia saudara-saudaraku sekalian. Dan saya pesan pada pondok-pondok pesantren di sana, wahai para ustadz, para kiai, dengarkan ini. Beliau ini cari Anda, ternyata Anda menolak. Dan semoga Anda membuka pikiran dan hati nurani Anda, karena beliau ini mencari agama, diusir dari rumah, mencari guru itu tidak mudah. Dia tidak punya uang untuk membayar seorang pengajar. Dan jadikan pondok-pondok Anda itu sebagai pondok yang gratis buat mereka semacam ini. Jangan jadikan usia sebagai patokan. Usia sampai tua itu belajar sampai mati, tidak ada batasan. Dan sangat naif sekali hanya gara-gara usia dia ditolak di sebuah pondok pesantren, dan itu pondok pesantren mu'alaf. Dan saya juga pesan lagi pada saudara-saudaraku, buat kalian semua yang terusir, buat Anda yang mencari guru, silakan hubungi saya. Nanti akan saya salurkan di pondok pesantren At-Tauhid yang saat ini ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan saat ini kita ada di Wonosalam. Insya Allah di sini juga kita akan membangun sebuah pondok pesantren. Dan ini beliau ini semoga nanti setelah lulus dari pondok pesantren di Gunung Kidul, beliau bisa ngajar di pondok pesantren di Jombang ini atau dimanapun berada. Gitu ya, siap ya? Siap, Ustaz. Karena saat ini kita lagi membangun pondok pesantren, dan nanti akan membangun sebuah pondok yang seluas 1 hektar nanti akan kita bangun di pegunungan durian ini. Dan kita mohon doa restunya bagi Anda yang ingin menyalurkan dananya, silahkan kirim ke Yayasan At-Tauhid Pembinaan Mu'alaf. Kita akan membangun Wisma Mu'alaf untuk menampung para mu'alaf yang terusir, dan juga akan kita membuka sebuah pondok pesantren. Terima kasih, selamat berjuang. Insya Allah Akan sukses. Ya, amin, Ustaz. Terima kasih. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi cerita singkat dari perjalanan saudara mu'alaf kita Arif Septiadi Marcel ya, di dalam mendapatkan petunjuk yang kemudian membimbing beliau untuk mengucap 2 kalimah syahadat, dan juga bagaimana perjuangannya yang kuat untuk mempelajari serta memperdalam ajaran Islam tentunya. Nah, mungkin ini karena beberapa hari yang lalu kita semua sepakat ya bahwa tanggal 25 Desember akan dijadikan Hari Mu'alaf Nasional, bahkan dunia mungkin ya. Jadi bisa jadi dengan adanya wacana ini, maka mu'alaf-mu'alaf yang selama ini yang tidak naik ke permukaan, mungkin mereka akan lebih berani menyuarakan kebenaran Islam di hadapan kita semua. Yang jelas tentunya untuk memberikan inspirasi kepada yang lain yang masih tertutup hatinya untuk menerima agama Islam, agama yang benar, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan ya mu'alaf kita ini supaya tetap dibimbing Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah tentunya di dalam
menjalankan syariat Islam. Begitu juga dengan mu'alaf lainnya, kita semua mendoakan mereka untuk menjadi garda terdepan ya, menjadi dai-dai ke depannya untuk menyampaikan kebenaran Islam. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.